Ya, sesuai dengan narasinya Pak Budi bahwa Yesaya 53 itu rohani ya. Penyakitnya penyakit rohani. 53 ayat 10. Bacakan ayatnya. Ini yang saya bacain sini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apakah itu rohani apa harafiah? Kalau keturunan rohani. Udah belum? Sebentar. Bapak baca original text. Kenapa? Bapak baca original teksnya apa? Jangan terjemahan. Nih. Yunani apa? Iya. Kalau di situ ada nggak apa-apa? Yesaya 53:10. Keturunannya ya sudah teruskan aja dulu. Loh, Bapak baca, jangan malu. Ada kata spermatos nggak di situ? Dulu, kan? Nggak ada kata spermatos nggak? Apa? Spermatos. Kalau dalam bahasa Ibrani Ayat berapa? ayat 10. Ada kata sperma nggak di situ? Ada. Bahasa Ibraninya zera, Salah. sadik. Salah. Enggak. Oh ya, sitera. Ya, ada nggak sperma? Mana atasnya? Jadi kok kalah sih? Ya. Sera. Sera itu benih, bisa benihnya tanaman, bisa benihnya orang. Itu Hebrunya, Yunaninya. Sperma bukan? Ngapain bahasa Yunaninya ini? Saya bahasa Ibrani kok. Enggak. Ini kitab Anda bukan? Ini. Anda kan? Kitab Septuaginta LXX. Saya enggak tahu kitab itu ya. Loh. Kenapa Pak Budi nggak? Ini milik siapa terusan? Enggak tahu milik siapa. Saya pokoknya enggak pakai itu. Loh, kalau gitu PL Bapak berasal dari kitab apa, Pak? Dalam PL kita kan penggunaan bahasa aslinya kan mesti bahasa Ibrani. Kenapa menggunakan bahasa Enggak, Ibrani? saya uji akademis Anda. Ini kitabnya siapa? Itu yang mana itu? Tanakh. Torah, Nevim, Ketuvim sama ini lebih dulu mana ada? Tanahnya bahasa Ibrani. Iya. Itu tanah hanya PL tak? Lebih dulu mana ada? Ya tanah lah. Dari mana Anda bisa mengatakan tanah? Masoret ada di era berapa? Ini bukan. Bentar. Kalau Masoret abad 10 apa sebenarnya? Ini ngambil dari Masoret. Ini dari mana? Lalu itu menerjemahkan dari mana? Saya tanya itu menerjemahkan dari mana? Dari sini. Terus ini kan kita pandang. Jadi kalau itu menerjemahkan dari sana yang mana lebih tua? Kenapa Anda nggak ini nggak baca yang Loh, karena perjanjian lama ya saya rujukannya bahasa Ibrani bukan Yunani. Loh, ini kitab siapa terusan? Coba sebutkan manuskrip tertua dalam bahasa Ibrani abad berapa? Tunjukkan nama saya. Kalau ini ngambil dari Masoret abad 9-10. Topik. Saya tidak mau jawab. Udah Pak, saya permisi. Itu off topic. Apa-apaan kok bisa jawab bertanya ke sana? Oke, silakan, Pak. Silakan Pak Dila. Saya mulai dari yang tadi ya. Mikha itu hidup 700 sebelum Masehi. Dan Pak Dondi bilang nubuatnya berlaku untuk Rut. Rut itu jauh di atasnya Daud. Jadi kira-kira 1200 sebelum Masehi. Saya baru tahu ini ada nubuat menunjuk ke belakang. Bagaimana bisa menunjuk ke belakang? Lalu kata ruler itu bentuk maskulin. Lalu kata permulaannya sebelum segala zaman dan sebagainya itu mustahil menunjuk pada Rut kan? Pak Yesus cocok.
Jadi bagaimana itu bisa menyembah Daud? Nah kalau Pak Dondi setuju untuk menyembah Yesus, berarti Alkitab itu memang firman Allah. Karena 700 tahun sebelum kelahiran Kristus sudah dinubuatkan. Kelahirannya di Bethlehem, lalu Yesaya 53, penderitaannya, kematiannya, penguburannya, kematiannya di antara penjahat, dan kebangkitannya, itu semua sudah dinubuatkan juga 700 tahun sebelum Masehi. Kalau tentang Rut itu bisa jawab, saya jadi mualaf. Kalau Rut, Bapak bicara Mika 5 ayat 2 ya? Itu masih jalan waktunya, silakan Pak, silakan. Oke, jadi nanti soal ayat-ayat yang tadi dipersoalkan, Yesaya ayat begini, tapi Yesus begini, jadi kayaknya nggak cocok ya. Nanti sebentar akan dijawab oleh Pak Budi tentang itu. Ya, tapi sekarang gini loh, saya hanya mau komentari satu hal, bahwa tadi Pak Dondi itu ngutip ayat yang menunjukkan bahwa untuk menolak Yesus yang dinubuatkan dari sana, di ayat 3, 4, 5, bahwa konsep penggantian atau penebusan dosa itu nggak ada. Ya, karena itu Yesus ditolak dari sana. Karena kalau Yesus yang mengganti, itu konsepnya penggantian dan penebusan. Tapi Pak Dondi sadar tidak bahwa Bapak tadi mengatakan bahwa hamba itu adalah Israel? Kalau hamba itu Israel, teksnya mengatakan bahwa Israel mati atau menderita menggantikan bangsa lain yang Bapak bilang. Ya berarti sama-sama penggantian juga kan? Jadi mau siapapun kecuali Bapak menyatakan bahwa teks itu salah, bahwa tidak ada penggantian. Tapi kalau ada penggantian dan penggantian ternyata tidak benar, maka itu menganulir Yesus sekaligus menganulir Israel. Karena teksnya bilang penggantian. Dan nanti sebentar mungkin perlu diperhatikan, seandainya tafsiran bahwa hamba yang menderita itu adalah Yesus, Pak Budi akan jawab. Tapi kalau itu adalah Israel, bagaimana Israel diterapkan pada setiap ayat yang Bapak persoalkan tadi, yang Bapak persoalkan Yesus? Kalau dibalik, kalau yang dipersoalkan Israel, bagaimana harmoniskan itu? Termasuk misalnya Bapak menyinggung soal kematian, kuburnya dan segala macam. Kapan Israel mati dan dikubur? Lalu soal masalah tidak konsisten karena ada yang harfiah, ada yang tidak harfiah atau kiasan. Kenapa tidak? Bukan soal tidak konsisten. Bahkan dalam penggunaan hari-hari, kita bisa menyatakan sesuatu yang harfiah dilanjutkan dengan sesuatu yang bersifat kiasan. Setelah saya makan 3 piring, pikiran saya jadi tenang dan anganku melambung ke planet Jupiter. Waktu saya makan harfiah, tapi kalimat selanjutnya itu sudah bersifat tidak harfiah. Jadi kalau dalam satu bagian itu ada yang harfiah, ada yang tidak harfiah, itu hal yang biasa dan tidak menggambarkan ketidakkonsistenan. Oke, saya tadi sudah katakan bahwa kata Lamo itu ambigu. Dan saya sudah mengutip dari Jamieson, Ford, and Brown, jadi tidak usah saya ulangi lagi. Lalu kalau dikatakan dalam PL itu Yeskiel 18 ayat 20 yang diambil dari Keluaran 24 ayat 16, lalu dan ya tidak ada apa itu manusia harus tanggung dosanya sendiri dan sebagainya itu ya. Lalu Yesaya 53 ayat 6 itu diapakan? Jadi mestinya Pak Dondi jawab dulu Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 baru memberikan ayat serangan. Tapi saya tidak dijawab. Pak Dondi cuma memberikan ayat serangan. Yesaya 18 ayat 20 menurut saya itu ayat yang berlaku umum. Jadi secara umum memang manusia menanggung dosanya sendiri. Tapi ada perkecualian. Sama saja kalau misalnya dalam Roma 3:23 dikatakan semua manusia berdosa. Tapi Ibrani 4 ayat 15 Yesus dikecualikan. Jadi di sini juga seperti itu. Umumnya memang manusia tanggung dosa sendiri. Tapi ada 3 perkecualian dalam hal ini. Pertama dosa Adam. Dosa pertama.
itu ditanggungkan pada semua keturunannya, sehingga semua lahir dengan dosa asal. Dan yang kedua, dosa orang-orang yang percaya ditanggungkan kepada Kristus. Dan yang ketiga, kebenaran Kristus diberlakukan untuk orang-orang yang percaya. Sehingga sekalipun saya orang berdosa, saya dianggap sebagai orang benar. Justification. Ya. Dalam PL pun menebus dosa itu dengan binatang, tapi itu tipologi. Dan itu digenapi oleh Kristus sebagai antitipenya atau penggenapannya pada waktu dia mati tersalib. Dan itu yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 53. Jadi semua jadi cocok menurut saya. Tentang ayat 7 katanya tidak membuka mulut. Bukan berarti tidak membuka mulut sama sekali. Tapi biasanya orang disalib itu memaki-maki, mengutuk dan sebagainya. Yesus sama sekali tidak. Jadi bukan arti dalam tidak membuka mulut sama sekali. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana argumentasi seorang Umar dan Donditan yang mereka membawa data dengan tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Seperti kitab tadi ya, kitab Tanakh, Septuaginta, dan Masoret. Nah, dari situ aja mereka tidak tahu mana yang lebih duluan, apakah Tanakh atau Septuaginta. Nah, Septuaginta itu kan itu terjemahan dari Tanakh itu sendiri. Tentu saja yang lebih duluan adalah Tanakh. Itulah sebabnya diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan Septuaginta juga itu lebih tua daripada naskah Masoret. Karena Masoret itu bertulisan Ibrani. Karena itu merupakan salinan dari isi Tanakh itu sendiri. Nah, jadi ketika Umar tadi mengatakan atau memohon kepada Budi Asali untuk membacakan original teks dari Tanakh, malah dipikir Umar ini original teks itu adalah Septuaginta itu. Nah, kalau Septuaginta yang dibaca itu bukan original teks, tetapi itu adalah terjemahan dari original teks itu sendiri. Kalau nyuruh orang itu original teks yang harus dibahas, maka yang dibaca itu harusnya Tanakh, karena itu original teksnya. Nah, jadi itu dari situ kita bisa menilai mereka ini membawa buku tebal-tebal, membawa buku satu koper, dan mereka tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Buku satu koper, data satu koper gitu mereka bawa dalam ruang debat, itu sampah jadinya ketika mereka tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, teman-teman, dari situ kita bisa menilai ya, memang kalau monolog mereka selama ini di YouTube mereka seolah-olah mereka pandai, khususnya Donditan, di mana dia mengundang lawan bicaranya itu dari Kristen kaum awam yang mungkin tidak mengerti apa-apa, dan itulah yang menjadi targetnya. Ketika dia bertemu dengan pendeta yang akademis, yang sudah berpengetahuan, maka dia sendiri yang kewalahan. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan kita lihat tadi ya, si Umar itu sampai dia tinggalkan ruang debat karena kemarin itu diinformasikan bahwa Umar itu ada penyakitnya, yaitu sakit lambung. Itu menurut informasi, benar atau tidaknya itu kita tidak tahu. Tetapi menurut informasi yang saya terima dari teman-teman itu mengatakan Umar kena penyakit lambung. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.